Di puncak kejayaannya sebagai kapten Real Madrid dan Spanyol, Iker Casillas justru menghadapi hujan cemooh dari tribun yang pernah mengangkatnya sebagai pahlawan. Presiden klub sendiri bahkan menyebutnya sebagai penipuan terbesar. Media menggiring opini, dan sebagian publik menudingnya sebagai pengkhianat. Bagaimana mungkin seorang ikon yang mengangkat trofi Liga Champions dan Piala Dunia bisa diperlakukan sedemikian rupa oleh rumah yang ia bela sejak kecil? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke titik awal, ke masa kecil seorang anak dari pinggiran Madrid yang bercita-cita hanya satu, menjaga gawang dan harapan. Bab 1. Asal-usul si penjaga. Iker Casillas dilahirkan di kota Móstoles, di pinggiran ibu kota Spanyol, pada hari 20 Mei 1981. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, ayahnya seorang pegawai negeri, ibunya seorang penata rambut, dan memiliki adik bernama Unai. Hidup di Madrid sejak kecil, ia dikenalkan pada sepak bola melalui budaya lokal, dan tumbuh bersama mimpi menjadi penjanda gawang terbaik di dunia. Di masa kecilnya, Casillas sudah menunjukkan bentuk ambisi luar biasa. Saat itu, ketika masih berusia sekitar 7 atau 8 tahun, ia lupa mengirim prediksi hasil pertandingan sepak bola ayahnya, dan keluarga itu kehilangan kesempatan memenangkan hadiah besar, sekitar 1 juta pound sterling yang diprediksi ayahnya. Momen ini menjadi catatan kecil terkait tanggung jawab dan fokus sejak awal. Masuk ke Akademi Muda Real Madrid, La Fábrica, pada musim 90-91, Iker menaruh kaki pertamanya di dunia profesional, awal yang membawanya ke salah satu posisi paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Dari latihan, remaja dengan syarat talenta ini belajar keras, berlatih dengan disiplin, dan membentuk pondasi karakter untuk hari-hari besar yang menantinya di Santiago Bernabeu. Bab 2. Kejayaan di Bernabeu dan di dunia. Dengan laju cepat, ia merangkak ke tim senior Real Madrid. Pada pertengahan musim 99, sudah menjadi kiper termuda yang tampil di Liga Champions. Berusia sekitar 18 tahun dan 177 hari, rekor saat itu. Hanya beberapa hari setelah debut di La Liga, Casillas mengangkat trofi Liga Champions, menjadi kiper termuda yang meraih gelar itu hanya beberapa hari setelah ulang tahun ke-19-nya. Sepanjang karirnya di Real Madrid, ia mencetak sejumlah rekor. Jumlah clean sheets terbanyak di klub, di La Liga, Copa del Rey, hingga Liga Champions. Rekor menit tanpa kebobolan terpanjang, termasuk 952 menit imbat di musim 2013-14. Internasional pun tak kalah gemilang. Sebagai kapten Spanyol, ia mengantarkan La Roja meraih gelar juara Eropa 2 kali, dan Piala Dunia 1 kali, semua dengan catatan clean sheet kritis di final. Penghargaan individu pun tak luput ia kumpulkan. IFFHS Globes Best Goalkeeper, 5 tahun berturut-turut dari 2008 hingga 2012. Selain itu, namanya terus hadir di tim dunia FIFA FIFPro maupun tim UEFA tahunan. Prestasi kolektif dan individu itu menciptakan aura heroik, San Iker, dan membuatnya menjadi figur ikonik tak tergantikan di Santiago Bernabeu dan di negara. Bab 3. Titik balik. Luka, konflik, dan bisikan suara penonton. Keperkasaan itu diuji ketika kecelakaan kecil terjadi. Pada Januari 2013, dalam laga Copa del Rey, Casillas cedera tangan pasca benturan. Pelatih saat itu, Jose Mourinho, memilih menggantinya dengan Diego Lopez dan tak memberi jaminan posisinya akan kembali. Perpecahan mulai terlihat. Pendukung terbagi antara yang setia pada legenda dan yang mendukung gaya Mourinho. Situasi memuncak ketika Casillas mulai diteriaki negara sendiri oleh sebagian supporter di Bernabeu, meski beberapa waktu sebelumnya dibanjiri tepuk tangan. Ia sendiri berbicara lantang, kadang ingin menyerah, tapi besoknya bangkit lagi. Situasi tersebut menjadi simbol betapa kesuksesan dapat berbalik menjadi beban. Di luar lapangan, konflik tak berhenti. Florentino Perez, dalam rekaman pribadi dari pertengahan 2006 hingga 2008, menyebut Casillas sebagai penipuan besar bagi Real Madrid.
Istilah keras yang kemudian menimbulkan kontroversi besar saat bocor ke publik dan dikecam. Meskipun semua itu terjadi, Casillas tetap tenang. Saat akhirnya hengkang ke Porto pada 2015, ia menegaskan tidak ingin merusak reputasi klub yang membesarkannya. Memilih diam daripada mencurahkan kritik publik kepada presiden atau klubnya sendiri. Bab 4. Pensiun, privasi, dan pertarungan baru. Karier menggantung sarung tangan pada 2020 setelah sempat terlibat dalam struktur pelatih di Porto saat pemulihan pasca serangan jantung pada 2019. Seiring mundurnya dari dunia aktif, ia mendapat adopsi baru, komentator sepak bola, tokoh publik, dan figur kenangan hidup bagi banyak orang. Namun di balik ketentraman itu, ada konflik lain. Kehidupan pribadi Casillas terus menjadi konsumsi publik. Pada awal 2025, setelah foto-foto bersama model Claudia Bavel tersebar, isu tersebut malah memicu spekulasi dan gosip. Bavel bahkan mengkritiknya secara publik dengan pernyataan seperti lebih baik di lapangan ketimbang di ranjang, dan menyebutnya pelit atas permintaan membeli wine di supermarket. Casillas menanggapi dengan tegas. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menegaskan telah mendedikasikan hidupnya untuk sepak bola sejak umur 14 tahun dan menolak mengeksploitasi kehidupan pribadi demi keuntungan media. Ia memperingatkan akan mengambil langkah hukum terhadap siapapun yang mengganggu privasinya atau keluarga, menyatakan bahwa situasinya tidak bisa ditoleransi lagi. Bab 5. Cahaya dan bayangan di balik legenda. Iker Casillas adalah simbol kejayaan dan kerendahan hati, penjaga gawang yang menyelamatkan bola dan harapan jutaan orang. Ia menjadi pilar di klub dan negara, namun ia juga manusia yang merasakan galau di puncak karir. Kehebatannya diukur bukan hanya dari statistik, clean sheets, trofi, penghargaan, tetapi dari bagaimana ia bertahan melalui tekanan dan mempertahankan integritas. Dari perjuangan membangun karir di akademi, kejayaan di Real hingga panggung dunia, hingga tantangan dalam konflik internal dan media. Kisah ini menunjukkan bahwa di balik cahaya juara, ada bayangan, kritik, kegaduhan, ekspos pribadi yang tak diinginkan. Casillas menghadapi semua itu dengan kesabaran dan ketegasan, menolak menjadi korban gosip, dan berusaha menjaga batas antara publik dan pribadi. Akhirnya, ia pensiun sebagai legenda, namun tidak meninggalkan panggung dengan tenang sepenuhnya. Kisahnya terus hidup melalui perjuangan menjaga harga diri di tengah sorotan. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan bukan tanpa konsekuensi. Setiap lampu sorot membawa liarnya. Dan bukan seluruh sorak-sorai itu indah diterima dengan hati lapang.